Apa kata Nabi? Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku adalah nur. Padahal beliau memang sudah nur. Ibu Rasulullah mengatakan, ketika engkau lahir, hai Muhammad, aku melihat nur. Jadi Nabi Muhammad lahir, mohon maaf nih Bu Dokter, percaya apa enggak ya, waktu lahir Aminah tidak melihat darah, yang dia lihat cahaya. Ada nggak makhluk begitu? Ya ada. Maka saya sering nanya nih, Nabi Muhammad nama Nabi Isa. Nabi Muhammad dan Nabi Isa, muliaan mana? Nabi Muhammad lebih mulia atau Nabi Isa? Nabi Isa punya ibu siapa? Maryam. M. Nabi Muhammad punya ibu namanya Aminah. Nabi Isa dimanjakan ibunya karena ibunya mengandung Nabi Isa. Gimana cara Allah memanjakannya? Ini mohon maaf nih Pak Pamir Halim, kalau Bu Dokter dulu lagi ngidam dicariin nggak? Cariin ya. Hujan aja dicariin. Di ujung negeri aja dicariin. Maryam, Sayyidatuna Maryam lagi ngidam. Ngidam buah apel, ngidam buah anggur. Suami nggak punya. Yang tanggung jawab siapa? Maka Allah utuslah Jibril. Jibril, ambil buah-buah surga terbaik, berikan kepada kekasihku Maryam. Dia sedang mengandung kekasihku Isa. Maka ketika Sayyiduna Zakaria masuk ke mihrab, ke kamarnya Maryam, dia heran. Belum hamil tuh, belum hamil. Apalagi setelah hamil. Belum hamil, dia mau apa dikasih, disiapin biar rahimnya bersih, biar rahimnya tercipta, terbuat, tersusun dari nutrisi-nutrisi surga. Ditanya sama Nabi Zakaria, anna laki hadza, wahai anakku, kira-kira begitu, anak ponakan maksudnya ya, dari mana engkau memperoleh buah-buah ini? Apa jawabannya? Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya dari sorga. Jika Sayyidatuna Maryam dimanjakan Allah, disiapkan untuk mengemban, untuk menyimpan di perutnya Nabi Isa, apalagi setelah hamil. Kira-kira Allah mungkin nggak memperlakukan lebih sempurna kepada Aminah? Mungkin itu wajib. Kalau versi saya wajib. Muliaan Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Beneran? Ya. Kalau Nabi Isa dipersiapkan ibunya dengan makanan-makanan surga, kira-kira Aminah gimana? Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Itu maksud saya. Cuma riwayat-riwayatnya memang banyak yang kemudian tidak terekap dalam kitab-kitab hadis. Hanya direkap oleh sebagian ulama sirah nabawiyah. Tapi lumayan itu membantu. Malam pertama Maryam, Aminah hamil, langsung didatangi oleh Sayyidina Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, yang engkau kandung itu bukan Isa, Nabi Bani Israel, bukan Musa, bukan Ismail. Yang engkau kandung itu adalah Muhammad, Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu alam semesta, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Berarti Aminah sebelum Nabi lahir udah percaya belum? Jadi yang pertama beriman itu dengan kenabian kerasulan Nabi Muhammad itu adalah Aminah, bukan Khadijah, bukan Abu Thalib, bukan Abu Bakar. Bukan. Yang pertama siapa? Aminah.
Cuma ada orang kurang ajar hari ini ya. Mereka bilang apa? Orang tua Nabi masuk berdasarkan beberapa hadis-hadis yang bisa dikritisi pemahamannya. Oke. Nabi Isa dipersiapkan tubuhnya oleh Allah masuk ke dalam rahim yang mana pemilik rahimnya Maryam memakan buah-buah surga. Itulah sebabnya Nabi Isa tubuhnya kuat. Hanya Nabi Isa yang diizinkan Allah nanti bunuh Dajjal. Kenapa dia doang yang kuat? Tapi di atas dia ada Mahdi. Al-Mahdi itu pewaris langsung Nabi Muhammad. Jadi nanti Nabi Isa kalau lihat Mahdi yang kelihatan sama dia Nabi Muhammad. Sirnya itu, wah ini Nabi Muhammad nih. Tapi kok mukanya beda dikit ya? Cuma dilihat nasabnya, oh masih nasab Nabi Muhammad. Terlihat nama dia itu Nur Ahmad, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah rahasianya kenapa saya tulis Muhammad di atas, Isanya di bawah. Al-Mahdi itu nanti pewaris. Ditaruh pewaris itu keadaan di kiri aja ya. Mahdi, Al-Mahdi. Walaupun dia bukan seorang nabi, tapi dia mewarisi nabi, pemimpin para nabi. Gimana kira-kira? Makanya Nabi Isa tetap jadi makmum. Nabi Muhammad udah nggak kelihatan, Al-Mahdinya ada. Nanti yang jadi makmum tetap Nabi Isa, yang jadi imam tetap Al-Mahdi, karena dia pewaris mutlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pewaris mutlak. Jika Nabi Muhammad ada pewarisnya Al-Mahdi, Nabi tadi ada berapa jumlahnya? 124 ribu. Di akhir zaman inilah yang akan berjuang. Namanya wali. Jumlahnya berapa? Yang besar-besar 124 ribu. Selebihnya pasukan tim Hore. Lumayan tim Hore. Ya. Jangan dibayangkan 104 ribu itu doktor, belum tentu. Ada yang doktor, ada yang enggak. Jangan dibayangkan itu mursyid, belum tentu. Ada yang mursyid, ada yang tidak. Jadi jangan kecil hati dulu. Siapa tahu di antara kita ini ada yang pewaris 124 ribu. Apa kata Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu mengenal Allah, karena itulah mereka dianggap pewaris nabi-nabi yang kenal Allah. Jadi yang diwarisi bukan gelar doktor. Nabi bisa baca kitab kuning nggak? Kitab kuning belum ada di zaman Nabi. Belum ada kan? Belum apa udah ada? Kalau udah ada, berarti bukan Nabi Muhammad tuh. Jadi siapa yang bisa baca kitab kuning di sini? Jangan GR dulu. Antum belum tentu pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ummi. Tapi ummi itu ada maknanya, yang bersifat induk. Kalau secara harfiah ummi bisa berarti tidak bisa tulis baca, ya. Tapi secara arti lain apa? Induk, sumber. Jadi kalau saya punya terjemahan lain, An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang merupakan induk semua nabi-nabi. Karena beliaulah Nabi 104 ribu ada. Al-Mahdi pewaris Nabi Muhammad. Isa pasti ada pewarisnya. Musa pasti ada pewarisnya. Dengan itulah cara mereka berjuang di akhir zaman. Karena tidak mungkin ada kelahiran kembali. Namanya reinkarnasi. Yang ada cuma waris. Siapa tahu di antara kita ada yang jadi pewaris. Amin ya rabbal alamin. Terus apa lagi dong? Apa kaitannya dengan kolbu? Nah, itu kan pertanyaannya tadi.
Ilmu ini bukan lagi ilmu kolbu, tapi sudah ilmu ruh. Sumber ma'rifatnya kolbu. Kolbu itu dia punya ma'rifat dua aja. Dari Allah pasti lewat ruh. Dari selain Allah pasti lewat akal dan panca indera. Baca kitab lewat panca indera nggak? Baca, maka belum tentu orang yang bisa baca kitab jadi orang alim. Siapa tahu jadi sombong. Ya benar. Ada nggak ketemu orang baca kitab sombong? Banyak, salah satu yang di depan. Astagfirullah. Kalau ada sombong, antum sombong. Cuma ada yang nafsu jadi wali. Jadi wali itu adalah poros poin yang Allah tatap di bumi. Jika dulu Nabi adalah qulubul alamin, jantungnya, kolbunya alam, meninggal para nabi. Nabi-nabi sudah wafat belum? Wafat. Benar, fisiknya. Terus ilmunya dipindahin ke siapa? Dipindahin ke wali. Selama masih ada wali di muka bumi, Allah masih menatap. Ditatap bumi ini dengan baik. Jika yang punya kolbu kewali ini mati, barulah Allah kiamatkan semua yang di muka bumi. Jadi apa yang harus diisi dalam kolbu? Tidak cukup dengan zikir, tapi harus mengenal siapa yang dizikirkan. Maka orang yang kenal siapa yang dia zikirkan, sekali dia sebut namanya, itu sama dengan 70.000 kali orang tidak mengenal namanya berzikir. Makanya wali-wali itu santai. Udah gak banyak suluk dia. Tapi kan kita belum sepaham, belum setingkat mereka. Ya udah kita suluk aja dulu. Ya, riyadhah aja dulu, zikir aja dulu. Siapa tahu nanti diangkat Allah. Tapi teman-teman sahabat yang makan Allah, kalau cuma mengandalkan zikir, saya udah berkali-kali katakan, iblis dulu pangkatnya Azazil telah berzikir 80.000 tahun di surga. Jadi wali enggak? Enggak. Kasyaf? Enggak. Dia bisa melihat surga, tapi dia tidak bisa menatap aras. Nabi Adam baru dicipta, masih bau ingus, anak ingusan, baru kemarin sore masuk surga. Tapi di dalam kolbu Nabi Adam ada nur Muhammad. Maka nur itu, kalau ada nur bisa lihat sesuatu enggak? Nah, inilah yang disebut nur. Orang kalau ada nur di kolbunya, dia bisa menatap ada objek kebenaran dimanapun ada. Iblis 80.000 tahun berzikir, tapi zikirnya zikir zulmaniyah. Dia zikir kolbunya belum dibersihkan. Dia zikir sombongnya dibiarkan. Dia zikir merasa sok sucinya terus dirawat. Apa yang terjadi? Tambah zikir, tambah sombong. Tambah ilmu, tambah songong. Kalau sudah sombong, lalu ada orang selain dia diberikan posisi yang tinggi, iri nggak? Maka kalau orang kerja di kantor, dia lihat temannya naik pangkat, dia nggak naik. Temannya dapat jabatan, dia tidak. Dia ngomong apa? Saya kan lebih banyak kerja di kantor ini. Kenapa bukan saya? Dia akan ngomong, pinteran aku kali, kenapa dia yang naik? Begitulah terus. Berarti di dalamnya bukan nur Muhammad, tapi nar Azazil. Dua aja manusia itu, kolbunya nur Muhammad atau kolbunya nar Azazil. Azazil siapa tadi? Nama kecil dari iblis. Gimana kira-kira? Yang suka nyolot terus, tahu nyolot? Marah puluh, kayak api, nyala terus. Itu nar di dalamnya. Ya. Maka kalau kajian nama yang punya nar Azazil, panas kepala kita.
Tapi kalau ngaji dengan yang punya Nur Muhammad, kepala boleh panas, tapi kolbu, ruh girang. Ada getaran-getaran indah di dalam. Getaran-getaran kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu kolbunya alam. Kolbunya wali, tatapannya Allah. Ruhnya wali adalah percikan dari hembusan-hembusannya Allah. Maka jika si wali ini punya kolbu, dia kenal siapa yang dia sebut. Sama seperti yang dikatakan dalam hadis. Ini penutup kajian kita. Apa kata Nabi? Tidurnya orang yang alim lebih bagus, lebih afdol daripada ibadahnya orang yang jahil. Ada orang alim, arif, main-main aja. Tapi dia kenal siapa yang mencipta alam. Kenal itu dimulai dari kenal nama. Semakin banyak nama yang dikenal, semakin tinggi ma'rifat. Kalau cuma nama alif lam lam ha, itu baru satu ma'rifat. Allah. Harus kenal lagi Ar-Rahman. Harus kenal lagi Ar-Rahim. Harus kenal minal 99. Baru namanya ma'rifatul asma. Baru satu nama diajarin guru, udah merasa alim aja. Belum, masih jauh. Ada lagi nama di dalam nama, nama di balik nama. Ibarat manusia, ini baru manusia, belum Allah. Bang Adam ini di sini namanya Bang Adam. Di tempat kerja manajer. Di rumah Abi. Karena dia orang Betawi, masa kecil panggil Tong. Bukan tong sampah, bukan. Tong. Dulu dia suka bersilat, dipanggil Jawara. Jawara lidah. Pinter ngomong, panggil lidah. Di organisasi pangkatnya tinggi, dipanggil ketua. Tuh, banyak nama nggak? Kalau saya kenal semua sudut itu, berarti saya kenal dengan orang namanya Adam. Kalau baru tahu namanya Adam, berarti pengenalannya baru satu arah. Paham analognya? Jadi Bapak Ibu, ilmu yang kita dapat sekarang baru sedikit dari yang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, tidaklah kamu diberikan ilmu itu kecuali sedikit. Dengan sedikit itulah kita datang kepada Allah. Kalau Allah terima, dia jadi banyak. Ya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, saya yang jahil ini, saya yang banyak dosa ini, meminta kepada Allah supaya Allah ampuni dosa saya dan kita semua. Saya yang jahil ini, yang tidak punya ilmu ini, meminta kepada Allah, semoga semua yang hadir Allah jadikan arif billah, kenal kepada Allah. Nggak kenal sekarang, semoga kenal sesaat sebelum wafat. Tidak kenal sesaat sebelum wafat, semoga diberi syafaat di saat ditanya oleh Munkar dan Nakir. Enggak juga dapat syafaat ma'rifat di sana, semoga Allah berikan syafaat saat dibangkitkan. Enggak juga semoga dapat syafaat ketika dihisab, ketika ditimbang. Enggak juga semoga Allah kasih syafaat ketika jalan melintasi sirat al-mustaqim, as-sirat. Monyet, air, tanah, semuanya nolak. Semuanya nolak. Mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak mengerti. Kami tidak punya ilmu, ya Allah. Bahkan kepada malaikat. Tapi malaikat masih ngerasa beberapa kali sok pinter gitu. Tapi soknya malaikat itu bukan sok. Soknya malaikat itu apa adanya. Dia memang begitu orangnya, SOP. Malaikat tuh gak ada namanya basa-basi. Saya mah gak bisa bahasa Arab, Ustaz. Padahal baca kitabnya jago. Bisa bahasa Inggris Kak? Bisa dikit-dikit, padahal keren. Ya, orang kita kan gitu. Kalau di Barat gak begitu, mirip-mirip begitulah. Bilang iya, iya, tidak, tidak. Bisa, bisa, tidak bisa, tidak bisa. Malaikat begitu. Dalam Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33 terus sampai setelahnya terjadi dialog. Kalau faham ini, faham rahasianya. Orang banyak baca ayat ini tapi tidak faham rahasianya. Jadi ada dialog antara Allah dan malaikat di alam malakut sana. Alam malakut. Dialog
Di alam mana? Ini kita alam nih, namanya alam nasud. Nasud. Bahasa Arabnya gini. Nasud, nas, manusia. Disebut juga dengan alam nyata. Ini alam ini nih, alam kita. Coba dipegang mukanya, ada nggak? Ayo pegang lagi yang pasti dong. Benar. Itu alam apa tuh? Alam nyata. Bahasa ininya? Nasud. Di atas alam ini, nah, ini ada alam kepalsuan di sini. Ada alam namanya malakut. Malakut kata malak berarti malaikat. Alam malaikat, malaikat. Ini alamnya. Allah berbicara kepada yang di alam malakut. Alam malakut inilah yang disebut, yang berkaitan dengan langit pertama sampai pertengahan langit lah. Ya, langit keempat kah, lima kah itu ya. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, aku mengumumkan akan memilih di muka bumi seorang khalifah dalam kurung dari manusia. Apa kata malaikat? Malaikat ngomong apa? Dia protes. Tapi ini protesnya protes lugu. Jadi malaikat tuh lugu. SOP. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau tega menjadikan di muka bumi khalifah, pengurus di muka bumi, orang-orang yang suka membunuh dan merusak? Nah, ini rumah kan bagus nih, ya. Bagus kan? Bener. Ini tembok dari mana nih? Dari pasir. Pasirnya dari mana? Dari sungai atau dari gunung? Gunungnya diuruk pindahin ke sini. Bagi manusia disebut pembangunan. Bagi malaikat disebut penghancuran. Paham? Semen. Gresik itu udah nggak ada gunung. Gunung di sono itu semua gunung pasir. Udah nggak ada gunungnya. Bukit-bukit itu udah nggak ada. Saya kan punya teman hidup orang dekat sono, ya. Itu udah nggak ada, udah pindah ke Tuban. Di Tuban masih banyak bukit-bukit. Itu yang jadi bahan semen Gresik itu. Bukit kapur ya. Bagi manusia disebut apa? Pembangunan. Tapi bagi malaikat disebut perusakan. Kita tadi makan sop ya. Sop apa itu? Kambing. Langsung makan kambingnya atau disembelih dulu? Untuk kita makan, kita sembelih dulu, tertumpahlah darah. Bagi malaikat, ya Allah, apakah engkau tega menjadikan pengurus di muka bumi yang akan bunuh-bunuhin hewan ntar? Bahkan kalau perlu mereka bunuhin orang yang punya hewan itu. Jadi kalau perlu manusia itu untuk bertahan hidup, nggak hanya nyembelih kambing. Kalau perlu yang punya kambing disembelih. Begitu cara manusia bertahan hidup. Disebut bertahan hidup. Kalau ada buaya dibunuh manusia, namanya perburuan. Ya. Tapi kalau ada anak kecil dimakan sama buaya, namanya apa? Memangsa. Suka-suka kita aja beristilah ya. Jadi manusia ini memang menang di istilah. Bener ya? Kalau bapak ibu ini makan ayam nggak? Makan ikan nggak? Kalau ada orang dimakan ikan gimana? Kita beritanya gede ya. Tapi ada nggak berita? Bro Adam diberitakan memangsa ikan mujair. Ada nggak? Nggak ada.
Kita kalau panen, kita sabet tuh ya, disabit tuh rumputnya, ilalangnya, padinya dipotong, diambil. Bagi kita itu namanya panen. Bagi malaikat ini merusak. Udah jelas kuning-kuning bagus kok dipotong. Ini beda perspektif. Lalu malaikat ngomong. Apa kata malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Di sini ya kita tahu karakter alam malakut adalah karakter zikir. Wirid. Ya, wiridan mulu, zikiran mulu. Soleh lah ya. Alam malakut ini suka zikir. Maka semua zikir tarekat yang ada lafaznya itu diambil rata-rata dari alam malakut. Jadi kita baca apa nih? Subhanallah. Itu amalannya orang sini nih. Malaikat di sini. Jadi Nabi kalau naik, turun pasti bawa lafaz zikir. Ada zikir yang dipakai oleh malaikat pembawa rezeki. Ada caranya. Mau diajarin? Wah, khawatirnya nggak mantap kalau antum yang baca. Ya, kurang yakin soalnya. Nabi turun dari alam malakut. Turun-turun Nabi cerita. Ada malaikat fulan, namanya zikirnya adalah subhanallah bihamdihi subhanal azim, subhanallah subhanadzil izzati wal jabarut. Ada lagi zikirnya pakai takbir Allahu akbar kabira, subhanallahi bukratan wa asila, macam-macam. Itu Nabi pas turun diramulah menjadi amalan salat. Kata malaikat ini nggak makan, nggak minum, nggak bosan. Jadi malaikat tuh mirip kayak anak kecil yang gigih. Ada punya anak kan? Dia kalau pengen apa misalnya? Pengen jajan coklat. Dia zikir coklat. Umi coklat, Abi coklat. Sejam juga bisa dibaca tuh. Nah, itu karakter malakut itu. Diulang dan gak pernah bosan. La yamal, tidak pernah bosan. Maka kalau ada di antara kita rajin zikir 5.000, 11.000, 70.000, berarti karakter malaikatnya sudah muncul. Tapi biasanya karakter malaikatnya ada songong-songong dikit, hati-hati. Apa kata dia? Ya Allah, kenapa bukan kami? Kami kan ahli zikir. Kami sudah puluhan juta tahun berzikir. Itu wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Betul kalian banyak zikir, tapi aku punya sir rahasia. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu kemudian Allah tunjukkan sirnya. Wa 'allama Adam al-asma. Ternyata Allah telah mengajarkan Adam. 'Allama kata kerja berlalu. Allah telah mengajarkan Sayyidina Adam al-asma, semua nama-nama, mulai dari nama-nama awal pangkal bumi sampai ujung langit, semuanya Nabi Adam mengerti. Malaikat taunya cuma zikir. Maka mohon maaf, ada ahli zikir kurang cerdas, itu maksudnya. Ada ahli fikir kurang zikir. Ya, ada yang seimbang. Fikirnya adalah zikir, zikirnya adalah fikir. Nah, itu yang kamil mukamil. Kira-kira gimana nih? Kenapa malaikat gak dapat? Coba, bisa gak lihat masjid, surau, pesantren, rajin baca kitab, rajin zikir, tapi WC-nya jorok, pernah gak lihat? Pernah lihat? Berarti dia kebanyakan zikir, kurang fikir. Kebanyakan wirid. Orang kalau wirid sibuk sama diri sendiri, gak ngurusin alam. Kalau malaikat yang nanti jadi khalifah di muka bumi, ada pertengkaran di luar sana, dia zikir aja subhanallah, subhanallah. Dia gak urus tuh. Tapi kalau manusia ada orang tengkar, dia islah. Gitu. Kalau malaikat ada orang misalnya nebang pohon, langsung dihajar.
Tapi kalau manusia ditanya dulu kenapa mau ngapa? Oh, mau buat rumah di sini. Kalau ada di transaksinya, beda caranya. Malaikat-malaikat ini rajin secara ritual. Maka orang soleh secara ritual belum tentu dapat memimpin gerakan-gerakan sosial. Adam itu diajar Allah nama. Ini masalahnya, ini nama penyelesaiannya. Ini kekurangannya, ini nama untuk menyempurnakannya. Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu yang pertama diajar oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa manusia yang dijadikan khalifah. Jadi paham? Ya. Terus yang kedua tadi apa? Kayaknya pertanyaannya antum dong, udah habis waktu ini. Yang kedua apa tadi? Meninggal. Mau coba mati dulu biar ngerasain. Gak usah jauh-jauh. Nih coba lihat. Kita ninggalin rumah, di rumah lagi susah, sedih gak? Kita naik bus, kita naik pesawat, tapi di rumah kita orang lagi susah, sedih gak ngeliatnya? Sedih. Kenapa dulu lagu-lagu merantau itu sedih-sedih semua? Bener gak? Merantau, rata-rata. Kalau di bahasa kampung situ kan enak tuh, pulanglah udah. Saya nggak hafal tuh, karena dulu zaman-zaman itu mengharamkan lagu. Jadi sampai sekarang nggak bisa nyanyi, cuma bisa mendengarkan. Alhamdulillah ketemu orang-orang yang ahli dalam ilmunya. Saya kemudian bisa memperbaiki sedikit, tapi nggak bisa lama. Nggak bisa. Udah. Walaupun dulu pernah bernasyid, tapi kan sebelumnya pernah mengharamkan. Ketika ruh berpisah dari badan, itu mirip orang meninggalkan kampungnya atau satu negeri. Itu permisalan pertama. Yang kedua, orang kalau meninggalkan badannya itu mirip-mirip kayak orang bangun, tapi di negeri yang dia nggak tahu negeri mana. Ada juga yang begitu. Jadi orang mati itu kayak orang bangun tidur. Pas bangun dia bingung. Lah, handphoneku mana ya? Antum begitu nggak bangun tidur? Nyari handphone ya? Hati, ntar kalau mati nyari handphone. Dibentak sama malaikat mungkar nakir. Hei, nyari handphone di sini. Lihat nih gua, siapa? Gawat itu ntar. Biasain bangun tidur nyebut nama Allah dulu. Apa bacaan bangun tidur? Itu bahasa Arabnya. Baca aja Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Baru kita nyari handphone. Ya. Nyari siapa di samping pasangan, ya salam ya. Taruh kalau mati, bangun di alam sono, kita nyari-nyari biniku, lakiku, gak ada. Jadi jangan bergantung ke makhluk, gantungnya kepada Allah. Gampang dikalamkan, juga gampang kalau faham bahwa ini bukan urusan otak, ini urusan kolbu. Di kolbu itu bisa selesai semua. Ya, beres. Ya, jadi bisa nangis nggak ruh? Bisa nangis. Ruhnya pergi, ya Allah, anakku masih kecil-kecil ya Allah. Nanti Allah bilang, dah tenang, yang ngasih rezeki aku. Selesai. Kalau kenal Allah. Kalau enggak, dia pergi tuh nangis. Maka tuh rumah jadi tegang, jadinya nangis aja tuh orang tuh. Beberapa orang kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasain kalau tidur, nggak mikirin yang negatif, cukup berpikir positif. Nggak usah pikirin besok makan apa, besok kerja apa, jalanin aja. Ya Allah, aku mau tidur. Nasibku esok aku serahkan kepada Engkau. Tidur, baru tidur nyenyak namanya. Tidur nggak nyenyak itu kalau banyak pikiran. Ya, cukup? Udah cukup. Alhamdulillah.